Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 5, how are you? Ya, Miss harap semuanya baik semua ya. Ya, hari ini kembali lagi di kelas Miss Ai di pelajaran Science. Nah, kira-kira hari ini kita mau membahas apa ya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang physical change and chemical change. Nah, kalau kita artiin dalam bahasa Indonesianya, physical change itu adalah perubahan secara fisika atau secara fisik. Dan chemical change yaitu perubahan secara kimia. Nah, guys, before we continue this lesson, please take your science book, open page 13. Okay, are you ready for study? Ya. Nah, tahukah kamu bahwa benda di sekitar kita banyak sekali mengalami perubahan? Pasti pada tahu kan? Langsung dipikir nih, apa nih ya benda-benda di sekitar aku yang mengalami perubahan? Langsung dilihat sekitarnya. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair, kertas yang terbakar, atau besi yang berkarat? Nah, ternyata mereka semua ini mengalami namanya perubahan. Ya, betul sekali. Perubahan itu kita sebut dengan perubahan wujud zat. Perubahan zat dibagi menjadi dua. Ada perubahan secara fisika dan ada perubahan secara kimia. Kira-kira sudah ada yang tahu belum perbedaan dari dua itu apa? Kalau belum, yuk perhatikan penjelasan Miss Ai. Perubahan fisika atau physical change adalah perubahan materi yang tidak membentuk zat baru atau tidak tercipta jenis zat baru. Contohnya Miss mau kasih tahu nih. Salah satu di antaranya yaitu ada gelas. Gelas ketika kalian pegang, kemudian tiba-tiba pecah. Nah, gelas yang tadi utuh kemudian pecah menjadi serpihan-serpihan, dia tidak berubah bahannya, tapi yang hanya berubah bentuk dan ukuran. Sedangkan pecahan ini tetap bahan utamanya adalah gelas, seperti yang pertama. Contoh yang kedua itu adalah inflating a balloon. Pada saat kalian meniup balon, balon yang tadinya kecil kemudian membesar. Di sini tidak menimbulkan zat baru. Kenapa? Karena balon yang kecil tetap akan tercipta menjadi balon. Hanya berbeda yaitu ukuran dan bentuk saja. Contoh yang ketiga, pada saat kalian memotong sayuran, memotong tomat, yang serpihan yang tadi kalian potong ini akan tetap menjadi sayur, tidak membentuk zat baru. Nah, kalau yang lain, contohnya yaitu ada di ketika kalian memotong kain. Potongan kain hanya berubah bentuk dan ukuran. Yang tadi semulanya besar, tapi sekarang menjadi kecil. Tapi ingat, potongan kecil ini tetap menjadi bahan utamanya, yaitu kain. Tidak membentuk jenis zat baru. Kemudian yang kedua, yaitu ada clay.
atau Play-Doh. Pada saat kalian memainin clay atau memainkan Play-Doh, bentuknya bulat. Tapi pada saat kalian menciptakan untuk membentuk sebuah yang jenis-jenis yang baru, nah, misalkan seperti boneka ini tetaplah Play-Doh. Dia tidak membentuk jenis zat baru, hanya saja bentuknya yang berbeda dan ukurannya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, pada saat kalian memanaskan keju, di sini termasuk proses pemanasan. Keju yang tadinya padat, dia akan berubah menjadi cairan. Tapi pada saat keju mencair, keju cair ini tetap bahan utamanya seperti bahan yang utama, tidak menjadi jenis zat baru. Sudah paham contoh perubahan fisika? Ya, intinya perubahan fisika itu tidak menghasilkan jenis zat baru, tidak. Tapi yang berubah hanya bentuk dan ukuran, ya, atau mungkin bisa tekstur. Kemudian selanjutnya itu ada perubahan kimia atau chemical change. Ya, perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat yang baru. Artinya, kalau tadi fisika tidak menghasilkan jenis zat baru, tapi kalau kimia itu menghasilkan jenis zat yang baru. Oke, contohnya Miss akan kasih beberapa di antaranya. Ada besi atau ada gembok. Ini besi, kemudian dia berkarat. Pernah melihat besi yang berkarat? Ya, ini besi yang berkarat mengalami proses pengaratan yang dibantu oleh oksigen dan air, sehingga besi menjadi berkarat. Kemudian yang kedua, ketika kalian ingin membuat kue, kalian mencampurkan air dan beberapa bahan lainnya seperti tepung, gula, terigu, dan lain-lain. Kemudian dihasilkan jenis zat baru, yaitu bentuknya kue. Ya, ternyata dari gabungan yang ini kalian bisa menghasilkan jenis zat baru. Yang ketiga, pada saat kalian membakar atau menghidupkan lilin, dilihat dari sumbu lilinnya yang tadinya dia putih, kemudian dia terbakar. Hasil pembakarannya akan menjadi arang, ya. Nah, selanjutnya ada kertas. Kertas terbakar, kemudian hasil bakarannya terciptalah abu. Berbeda kan, yang awalnya dia kertas, kemudian dia menjadi abu. Apakah abu bisa berubah menjadi kertas? Tidak. Apakah kertas bisa menjadi abu? Bisa, dengan melalui proses pembakaran. Nah, proses pembakaran kertas menghasilkan zat baru, namanya abu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham kakak? Jika sudah, kita akan lanjut dengan tugasnya. Buatlah contoh benda, minimal 4 dari masing-masing perubahan fisika dan kimia. Kemudian jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Hasil pekerjaan kalian akan dilampirkan atau difoto di kelas malam pukul 7 malam. Miss ingat satu lagi ya, Miss kasih tahu sekali lagi bahwa perubahan fisika yaitu perubahan yang hanya merubah bentuk, ukuran, dan tekstur, tapi tidak menghasilkan jenis zat baru. Namun, kalau yang kimia, dia menghasilkan jenis zat baru. Sampai sini, sudah paham ya? Baik, Miss akhiri. Cukup sampai sini pelajaran materi kita. Nanti malam, Miss akan sedikit kasih soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.